Nah, ayo para pemula sekali itu pada sibuk soal tantangan mingguan. Sebenarnya tantangan mingguan ini tuh tujuannya apa? Dan apa sih tantangan mingguan? Dan manfaat menyelesaikan tantangan mingguan itu apa? Dan pertanyaan yang paling sering ditanyakan, bagaimana kalau kita itu tidak menyelesaikan tantangan mingguan? Apakah berdampak untuk akun kita? Apakah akun kita itu tidak bisa dimonetisasi? Jadi banyak para pemula sekali itu malah sudah menyelesaikan tantangan mingguan, malah membuat akunnya itu sulit berkembang. Jadi followersnya itu bertambah ya, tapi tayangannya itu tidak bertambah. Nah, kira-kira itu apa sih penyebabnya? Followers bertambah, tapi tayangan tidak ikut bertambah, malah tayangannya itu hanya stagnan di angka yang segitu-segitu aja. Jadi sebenarnya soal tantangan mingguan ini tuh udah sering banget ya dibuatkan VOD atau video reelsnya oleh para suhu ya, tapi mungkin karena mereka ini adalah followers baru, jadi mereka itu belum lihat VOD dan video reels yang dibuat oleh para senior dan para suhu. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi ya, langsung kita bahas. Apa sih sebenarnya tantangan mingguan di Facebook? Tantangan mingguan di Facebook itu merupakan fitur yang dirancang untuk membantu pengguna mengembangkan akun profesional mereka ya Besti, dengan menyelesaikan serangkaian misi tentu dalam waktu 7 hari. Fitur ini tuh bertujuan untuk mengasah kreativitas ya, dan kedisiplinan pengguna dalam mengelola konten dan interaksi dengan audiensnya ya. Di tantangan mingguan ini terdapat 3 level yang harus diselesaikan oleh para penggunanya. Yang pertama adalah level 1, membangun dasar membuat 10 konten, 5 video dan 5 foto dan mendapatkan 100 pengikut baru dalam 30 hari. Nah, yang kedua adalah level 2, meningkatkan intensitas membuat 20 konten dan mendapatkan 500 pengikut baru dalam 30 hari. Nah, yang ketiga itu adalah level 3, mencapai puncak kreativitas membuat 30 konten dan mendapatkan 1000 pengikut baru dalam 30 hari. Setelah menyelesaikan ketiga tersebut, pengguna dapat mengakses tantangan mingguan untuk meningkatkan visibilitas akun mereka. Namun perlu diingat bahwa fitur ini tidak tersedia secara otomatis ya, dan memerlukan persyaratan tertentu untuk diakses. Jadi nggak setiap akun itu mendapatkan tantangan mingguan ya. Ada yang akunnya itu tidak ada tantangan mingguannya, dan ada akun yang ada tantangan mingguannya. Jadi jangan dijadikan soal karena syarat dimonetisasi itu bukan menyelesaikan tantangan mingguan ya Besti. Lanjut pertanyaan yang kedua ya Besti, dampak untuk akun kita itu kalau tidak menyelesaikan tantangan mingguan apakah tidak bisa dimonetisasi? Tentu jawabannya bisa dimonetisasi ya, karena syarat dimonetisasi itu bukan menyelesaikan tantangan mingguan, tapi syarat untuk dimonetisasi itu nggak ada syarat ya, khususnya karena sekarang itu hampir semua fitur itu bersifat undangan. Jadi mau kalian menyelesaikan tantangan mingguan, mau dashboard kalian merah, masih tetap berkesempatan mendapatkan fitur monetisasi. Karena fitur monetisasi sekarang itu bersifat undangan ya Besti, jadi nggak peduli mau akun kalian itu ramai, mau followers kalian itu banyak atau interaksinya banyak, followers kalian sedikit atau penayangan kalian banyak atau penayangan kalian sedikit, semuanya berkesempatan mendapatkan undangan monetisasi. Jadi banyak banget para pemula yang pada resah ya, khawatir setiap minggunya itu tidak bisa menyelesaikan tantangan mingguan dan malah membuat mereka itu nggak semangat buat ngonten lagi ya. Jadi menyelesaikan tantangan mingguan itu alhamdulillah ya. Tapi kalau tidak bisa menyelesaikan tantangan mingguan jangan diambil pusing. Sebenarnya target dan fokus kalian itu bukan di tantangan mingguan ya, tapi buatlah konten, belajarlah membuat konten yang bagus, yang berkualitas, yang ada isinya, ada informasinya, ada cerita, ada tujuannya. Jadi ketika kalian itu membuat konten, penonton kalian itu tahu maksud dan tujuan kalian itu membuat konten itu apa. Nah, sebenarnya yang paling penting itu ya, bahkan ada dampak buruknya. Ketika kalian itu terlalu menggebu-gebu ingin menyelesaikan tantangan mingguan sampai kalian itu mengemis minta di follow, meminta dan memaksa orang untuk berinteraksi balik ke akun kalian, dan bahkan meminta atau memaksa atau bahkan mengemis minta diberi bintang, atau bahkan sampai kalian tuh menginbox orang minta di follow, minta orang berinteraksi ke konten kita, minta orang memberikan taburan bintang ke postingan-postingan kita. Nah, inilah sebenarnya dampak buruk ketika kalian itu menyelesaikan tantangan mingguan.
tapi tidak tahu cara dan ilmunya. Kalau cara kalian menyelesaikan tantangan mingguan dengan cara yang seperti ini, berarti sama saja kalian itu menghancurkan akun kalian sendiri. Jadi banyak yang sudah menyelesaikan tantangan mingguan setiap minggunya, tapi malah membuat akunnya itu sulit untuk berkembang. Tayangannya sedikit, yang berinteraksi sedikit, mungkin yang bertambah itu hanya jumlah followersnya saja ya. Bisa jadi karena dengan menyelesaikan tantangan mingguan yang salah, seperti ini, bukannya buat akun berkembang, tapi malah membuat akun kita itu jadi sulit untuk berkembang. Karena di sini kita itu butuh akun yang berkembang ya, agar kita itu mendapatkan hasil di Facebook. Begitu ya, Besti.